Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam sehat. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang hasil diskusi mengenai komunikasi yang efektif. Sebelum itu saya memperkenalkan nama-nama anggota tim kami. Yang pertama, Ketua Kelompok 1, Pak Jackson Jimmy Aduli SEMM. Yang kedua, Pak Bambang H. Juwono SH Eshud MEC. Anggota-anggota Pak Gerson IVM Tailake SD, Maria Luseran Nahak SH, Melkiur Yosef Laka S. Esos, Mary J. Tobe SE MSI, Mor PM Radukore S. Esos, Remigius Kelau SP, Yandri P. Kamnas SPMM, dan Yapipit VSA. Untuk mempersingkat waktu, kami akan segera mempresentasikan hasil diskusi tentang komunikasi yang efektif. Kepada Pak Bambang, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selamat sore, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila itu semuanya. Bapak dan Ibu, berikut kami sampaikan terkait dengan komunikasi. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh Bapak dan Ibu, ilmu dasarnya ada di sini. Ini satu kesengajaan. Bapak Ibu paparkan dulu, baru ilmu dasarnya kami berikan. Itu seperti Pak Daud yang kemarin sampaikan. Kita minta untuk praktek dulu, baru teorinya baru berikan. Pertama, pengertian komunikasi. Oh, ini maaf ini wajah-wajah yang terbaca. Pengertian komunikasi. Komunikasi ada banyak teori. Yang terkenal ada dari Visser. Namun yang kami sadar di sini adalah pengertian komunikasi dari FED tahun 1984. Ini adalah satu pengertian, satu proses penyampaian pesan yang dapat berupa informasi, ide, emosi, keterampilan, dan sebagainya melalui simbol atau lambang yang dapat membuat efek berupa tingkah laku yang dilakukan dengan media-media tertentu. Ini menurut FED. Peran komunikasi dalam satu organisasi akan membantu terjalinnya hubungan yang baik. Jadi komunikasi itu berperan untuk menjalin satu hubungan yang baik antar sesama anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam itu akan memberikan motivasi kerja bagi anggota dalam organisasi. Ini motivasi kerja dapat timbul dan dapat dibangkitkan oleh peran komunikasi yang baik. Fungsi komunikasi ada 4. Yang pertama fungsi informatif, yang kedua fungsi regulatif, persuasif, dan integratif. Informatif ini memberikan dan menerima informasi baik untuk kelancaran tugas dalam satu organisasi. Yang regulatif itu terkait dengan peraturan perundangan dan pedoman yang berlaku. Persuasif atau penggunaan cara lebih halus menyebabkan orang lain menghargai tugas yang dibangun. Jadi kalau kita minta tolong mengeluarkan tugas kepada staf kita, memang ada baiknya kita ada satu kata tolong. Setelah selesai, terima kasih. Itu satu pendekatan persuasif kita kepada bawahan kita. Fungsi integratif berkaitan dengan pendidikan saluran yang memungkinkan setiap organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Indikator dalam komunikasi. Ini ada 5. Yang pertama pemahaman. Ini kemampuan memahami pesan secara cepat sebagaimana dimaksudkan oleh komunikan dengan tujuan terjadinya pengertian bersama. Jadi si komunikan jadi paham apa yang
informasi yang kita berikan. Yang kedua, kesenangan, suasana yang lebih rileks dan menyenangkan akan lebih enak untuk berinteraksi karena komunikasi lebih fleksibel. Yang ketiga, pengaruh pada sikap. Ini tujuan komunikasi untuk mempengaruhi sikap. Jika berkomunikasi dan terjadi perubahan, maka komunikasi akan dikatakan efektif. Setelah terjadinya komunikasi, apabila komunikasi ada perubahan sikap, itu berarti apa yang kita sampaikan sampai kepada yang bersangkutan. Ini tingkat efektivitasnya lebih tinggi. Hubungan yang baik dalam proses komunikasi yang efektif secara tidak sengaja meningkatkan pada hubungan interpersonal. Yang kelima, tindakan komunikasi yang efektif bila kedua belah pihak melakukan sebuah tindakan. Tadi sebagai kelanjutan dari perubahan sikap, setelah itu ada terjalin hubungan yang baik sehingga kedua belah pihak ada satu tindakan yang dilakukan. Bentuk dan jenis komunikasi ini ada banyak ini. Jadi banyak teori yang di sini. Ini salah satu teori yang kami ambil. Ini satu komunikasi verbal, komunikasi yang menggunakan simbol verbal dan menggunakan kata-kata. Seperti yang saya sampaikan, saya baru menyampaikan ini satu komunikasi verbal. Yang kedua, non verbal, menggunakan pesan non verbal tanpa menggunakan kalimat. Salah satu contoh, kita menjawab suatu pertanyaan yang kita tidak tahu. Bapak Ibu sudah tahu maksudnya, kita kan bahwa yang bersangkutan menjawab bahwa itu yang tidak tahu. Yang ketiga, komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi dengan tata cara dan telah diatur sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. Yang keempat, komunikasi informal terjadi pada seorang atau lebih. Ini barangkali yang di belakang tidak sempat sih. Yang di depan saya nggak bisa baca, apalagi di belakang. Yang kelima ada komunikasi non formal, keenam komunikasi langsung. Ini dilakukan secara langsung tanpa ada bantuan perantara. Jadi antara kalau kita ngobrol berdua, ini satu komunikasi langsung. Yang ketujuh, komunikasi tidak langsung, ini menggunakan satu perantara. Kita bertanya kepada seseorang, maksudnya ke satu orang, tapi kita lewat perantara orang lain. Ini adalah komunikasi tidak langsung. Komunikasi berdasarkan maksud, ini maksud yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Yang kesembilan, komunikasi internal. Ini komunikasi yang terjadi dalam satu unit organisasi antara atasan, bawahan, dan rekan kerja. Ini dalam satu unit organisasi, staf dan teman-teman kerja kita. Yang ke-10, komunikasi eksternal. Ini antara organisasi dengan pihak luar atau masyarakat. Yang ke-11, komunikasi berdasarkan komunikan atau komunikator. Jadi komunikasi yang berdasarkan jumlah orang yang melakukan komunikasi. Itu bisa perorangan ke kelompok. Yang ke-12, komunikasi berdasarkan peran individu. Yang ke-13, komunikasi jaringan kerja. Ini dalam satu sistem yang telah dilakukan. Dan ke-14, komunikasi aliran informasi. Ini bisa searah. Tadi yang di kelompok 3 ada searah, timbal balik, feedback, ada satu bentuk aliran informasi. Dan ke-15, komunikasi visual. Ini dengan media penggambaran yang bisa dibaca menggunakan indera penglihatan. Arah komunikasi itu ada 4, bisa ke atas, ke bawah, horizontal maupun diagonal. Dari bawah ke atas, komunikasi ke bawah itu sifatnya perintah. Komunikasi ke atas bisa usulan, bisa demo, konsultasi, memberikan laporan, ataupun kita membuat satu kritik, pengaduan. Yang horizontal ini sesama rekan kerja. Yang komunikasi diagonal ini gabungan dalam satu wadah, dalam satu rapat besar. Itu
berisi dari beberapa pihak, baik itu rekan kerja maupun bawahan. Ada 16 slide, ini baru 10. Ini salah satu pengalaman rekan kami di Peru. Ini terkait dengan pejabat administrator. Salah satunya adalah pembayaran honor PKL, pengamanan PKL oleh Satpol PP. Ini salah satu contoh kecil. Para Satpol PP sudah diberitahukan bahwa nanti akan ada honor yang diberikan. Pada tiba saatnya, pada siang itu, secara kebetulan kabin keuangannya pergi. Nah, ini terjadi penurunan trust, penurunan kepercayaan dari para Satpol PP kepada pimpinan. Oh, ternyata hanya ngomong doang, hanya ngomong saja. Sehingga terjadilah satu gejolak di sana. Salah satu cara untuk mengatasi itu kami melakukan suatu pendekatan yang persuasif. Masa teman-teman staf Satpol PP kita kumpulkan, kita berikan pengertian bahwa pada saatnya nanti kabin keuangan datang, SP2D, SPN dan SPN kita bikin usulkan KPPN untuk diturunkan ke SP25. Ini salah satu pendekatan kita kepada teman-teman Satpol PP untuk mengerti apa sebenarnya yang terjadi kesulitan di kita. Bahwa ini kesalahan bukan karena kesalahan yang disengaja, tapi ada ketidaksengajaan dalam penundaan pemberian honor. Framing membangun branding organisasi ini dapat yang mendefinisikan suatu masalah. Setelah itu kita diagnosa, membuat satu penilaian dan menyarankan pemulangan. Ini salah satu contoh yang di Badan Keuangan Daerah Balikpapan. Ini sudah membangun suatu image bahwa Badan Keuangan Daerah secara teliti, cermat dan cepat dalam melayani permintaan dan pembayaran kepada KHASN maupun pihak ketiga dan masyarakat. Ini satu trending yang sudah terbangun pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Pengaruh framing terhadap personal branding. Ini pertama ada konstruksi framing berpengaruh terhadap pembentukan personal branding sebagai bentuk pemasaran dalam meningkatkan image masyarakat. Yang kedua, saran yang disampaikan yaitu konstruksi framing, misalnya tulis efektif dilakukan untuk membentuk suatu personal branding dalam meningkatkan keinginan dalam mendapatkan satu simpati masyarakat. Jadi ini personal branding sangat diperlukan. Personal branding sangat penting dalam komunikasi publik pemerintah. Ini melalui personal branding dan komunikasi yang efektif secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan karir. Ini barangkali sudah terjadi di instansi pemerintah. Jadi satu personal branding, komunikasi efektif dan hasilnya pengembangan karirnya akan lebih baik. Branding dalam rencana aksi perubahan ini seperti yang sudah kita lakukan bahwa dalam rencana perubahan akan branding sebagai bagian dari komunikasi. Salah satu berupa koordinasi internal dan eksternal secara sektoral. Ini dalam rangka pengumpulan bahan. Kalau di kepolisian untuk berburu paket, atau di teman-teman sekalian berburu paket. Yang kedua, berikan pemahaman kepada eksternal kondisi yang terjadi saat ini. Yang ketiga, sosialisasi terhadap program yang akan dilaksanakan. Setelah itu ada demonstrasi melalui contoh yang telah dibuat. Keempat, penyampaian berupa dokumentasi kepada semua stakeholder terhadap apa rencana yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, propaganda untuk dipublikasi di tempat lain. Ini satu goalnya seperti itu. Peran media sosial ini juga sangat penting karena di dalam media sosial mampu mengumpulkan komunitas dalam satu wadah tertentu. Hal ini juga memudahkan brand untuk melakukan promosi. Jadi di kelompok 3 yang sampaikan brand melakukan promosi atau sekedar berinteraksi kepada masyarakat dan atau bawahan serta stakeholder sebagai masyarakat dan atau bawahan serta stakeholder juga akan merasa dilibatkan dalam berbagai hal. Ini
ini apapun yang kita lakukan, sepanjang itu suatu hal yang baik, informasi yang baik, peran media sosial menjadi sangat penting dan sebenarnya sangat cepat untuk melakukan suatu promosi terhadap suatu program. Demikian kami sampaikan. Ini saya membaca apa yang ditulis Pak Jimmy, demonstrasi di atas kayu. Terima kasih dan thank you. Sendirian terima kasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk paparan yang luar biasa dari Pak Bambang, hasil diskusi dari kelompok 1. Untuk melengkapi kekurangan-kekurangan kami mohon disediakan Bapak Ibu untuk memberikan masukan-masukan dan satu kelompok kami izinkan satu penanya saja. Terima kasih, silakan. Jadi Mike. ini akan bertanya teman-teman dari kelompok siap, kelompok 1 siap untuk menjawab, kelompok 3 silakan. Baik, mungkin slide-nya bisa dikembalikan satu kali. Ini tentu dalam setiap organisasi itu pasti pernah mengalami hambatan yang namanya hambatan komunikasi, baik internal maupun eksternal. Nah, yang kami tanyakan di sini, dengan berkembangnya era digitalisasi, mungkin bisa dicontohi di lingkungan kerja Bapak Ibu, mungkin peran media sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi saat ini, apakah dia benar-benar efektif ataukah ada juga hambatan? Dan tolong berikan contoh yang konkret di tempat kerja masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita langsung saja ke kelompok 1 sebelum kelompok 2 langsung dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Peran media sosial pernah mengalami hambatan dalam komunikasi kami. Saya contohkan ya, di tempat kami ini dulu ada mantan pejabat kami, kita sudah punya HP yang Android, tetapi WA saja dia tidak menggunakan. Jadi saya guyon, Bapak kenapa tidak bisa digunakan? Siapa mau pusing, kau tahu, tapi lu jangan kasih orang lain. Nah, ini juga, terus di kantor kami juga banyak pegawai-pegawai yang angkatan tahun dulu yang pakai Androidnya juga tidak mau digunakan, hanya digunakan untuk telepon dan SMS. Ini mungkin salah satu contoh hambatan yang terjadi di dalam organisasi kami. Terima kasih Pak Komunitas. Mungkin ada tambahan? Ada tambahan dari Pak. Ya, mohon izin kami tambahkan. Ini terjadi di instansi kami. Jadi ternyata medsos ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Kami dalam melakukan suatu rehabilitasi penanaman, mungkin juga sama di Pak Erwin juga sama itu. Kami hanya bekerja saja, selesai sudah. Keberhasilan sebenarnya ada, tapi ini tidak dipercaya oleh instansi luar. Karena bukti yang itu kelemahan kita apa? Ada di dokumentasi. Sekarang kita dengan adanya suatu kegiatan kecil kita dokumentasikan secara besar-besaran, kita tampilkan dalam satu medsos kantor, medsos pribadi, dan juga kita sampaikan juga ke pusat terkait dengan ini menjadi satu trust yang tadinya tidak percaya pada kegiatan kami, ini trustnya jadi bertambah. Ini satu dampak dari satu media sosial. Kesulitannya di mana? Ya barangkali kita perlu SDM yang bisa untuk mengelola medsos itu, dan itu tidak terlalu lama untuk kita melakukan satu pemikiran untuk menjadi admin medsos yang baik. Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kembali ke kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya langsung saja. Saya mungkin hanya memberikan masukan saja, tidak bertanya. Kita tahu kita sekarang menuju digitalisasi, walaupun masih banyak kendala di dalamnya. Salah satu kendala termasuk yang saya sampaikan oleh Ibu Ona dan Pak Bambang.
menuju digitalisasi ini kira-kira peran media sosial seperti apa dalam hal mengubah mindset orang-orang yang masih ada di dalam sebuah lembaga yang masih belum berproses untuk menuju digitalisasi, yang tadinya hanya pakai HP untuk telepon dan terima SMS. Kira-kira bagaimana? Yang kedua, kita juga menuju e-government. Bahkan beberapa daerah sudah memberlakukan itu. Bagi kita mungkin masih hal yang baru. Seperti saya contohkan menggunakan media sosial WhatsApp untuk mempercepat proses pelayanan bermasyarakat. Nah, hal-hal ini kan merupakan temuan kita ketika ada di sini. Nah, itu mungkin ada hal-hal yang bisa di-share di dalam hasil kerja kelompok, itu mungkin lebih baik. Terima kasih. Baik, ini saran, misalkan Pak Willy mau bicara sendiri. Pak Mei, nanti pulang tidur dan nyenyak. Baik, terima kasih. Selamat sore semua. Baik, peranan media sosial di dalam organisasi, dalam kantor. Saya anggap bahwa peran media sosial ini bagi saya pribadi sangat bagus sekali. Tapi ada yang tidak baik. Yang bagus, contoh saya, baru-baru 17 Agustus semua 5 dilibatkan dalam perayaan 17 Agustus. Sedangkan 2 hari diberitahukan kepada saya kapan saya beri surat undangan untuk antar di kecamatan di belakang Lapangan Selatan itu Timor Leste. Tetapi dengan alat komunikasi ada di grup kecamatan, saya masukkan undangan di grup di kecamatan, semua sudah di situ saya taruh nanti undangan menyusul. Karena komunikasinya mulai ketemu terus tadi jauh. Dan kita suruh anggota pemimpin pergi ke sana ada undangan. Tidak ada yang namanya perjalanan dinas. Staf itu tidak akan mau. Sekarang keluar dari dalam kota 8 kilo, 2 kilo dari dalam kota ada yang namanya surat jalan perjalanan dinas. Maka dengan adanya peran media sosial ini, bagaimana kita administrator berikan arahan kepada staf agar gunakan yang namanya media sosial itu yang betul-betul sesuai dengan yang diperuntukkan agar jangan sampai menimbulkan konflik dalam organisasi kita pimpin atau tetangga atau lingkungan di mana kita tempati. Terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih untuk masukan-masukan istimewa yang akan menjadi penting bagi perbaikan tulisan kami. Sampai di sini jumpa kita dan saya sampaikan selamat sore.